Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menjulang, lautan penuh gelombang, malam gelap serta siang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merubah pola hidup manusia dari pola hidup jahiliyah menjadi pola hidup yang Islamiyah. Yang kami hormati Dewan Hakim yang berbahagia, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi arus tantangan pemerintah dewasa ini secara berencana, terutama dalam penegakan hukum oleh para penyelenggara dan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, maka perlu penetapan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi. E.F. Saifullah Fatah, seorang pengamat politik muda Indonesia, dalam bukunya Zaman Kesempatan yang diterbitkan oleh Mizan Bandung pada tahun 2000 mengatakan, ada 3 hal mendasar yang menimbulkan kehancuran Orde Baru, yaitu pertama, desakralisasi kekuasaan yang melahirkan pemimpin yang pongah, berjiwa kadal, bermental dajjal, berjiwa tupai, bermental keledai, berjiwa raksasa, bermental gorila, yang menerkam, menyiksa, dan memangsa rakyat jelata. Kedua, degradasi kredibilitas yang melahirkan jatuhnya martabat aparat di hadapan rakyat. Tidak sedikit pejabat yang menjadi penjahat dan penjilat. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai penindas, pemeras, dan pembunuh hak-hak rakyat. Ketiga, desentralisasi kekuasaan yang melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membawa bangsa ini ke arah krisis berkepanjangan. Akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, hadirin, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Bayi-bayi kekurangan gizi, para pelajar putus sekolah, pengangguran merajalela, kemiskinan di mana-mana, bahkan hutang ke luar negeri membumbung tinggi, tidak bisa membayar lagi. Oleh lantaran itu, hadirin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syirahan yang berjudul Pemberantasan Korupsi Menuju Kesejahteraan Umat. Dengan landasan Quran Surah An-Nisa ayat 135.
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika engkau memutarbalikkan kata-kata atau enggan jadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kau kerjakan. Dewan Hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Korupsi sungguh menghambat proses pembangunan nasional menuju kesejahteraan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan perekonomian negara dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tindakan pencegahan sangat penting diprioritaskan. Ibarat sungai yang hulunya sebagai sumber air yang bersih, penataan dan pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal sehingga kecil kemungkinan adanya pencemaran mata air. Sehingga dapat dipastikan bahwa air yang mengalir dari hulu sampai ke muara akan tetap terjaga bersih. Sebaliknya, kegiatan apapun yang dilakukan di muara sungai tidak untuk membersihkan air tidak akan berhasil dengan baik jika hulunya sebagai sumber air yang kotor. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42.
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi, datanglah kepadamu Muhammad untuk meminta putusan. Maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam hadis lain yang terkait dengan tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 42 disebutkan, dari Sauban berkata, Rasulullah melaknat orang-orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, korupsi sudah berurat dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan telah membudaya. Sewa Sumarjan, seorang sosiolog, menyatakan korupsi adalah penyakit masyarakat yang telah mendera pemerintah dan masyarakat. Korupsi adalah penyakit kanker yang menghabisi daya hidup bangsa. Korupsi adalah penyakit yang harus dibasmi. Solusi pemberantasan korupsi dengan shock terapi akan memberikan hukuman mati bagi para pelakunya. Atau dengan mendirikan lembaga sistem yang ada, dengan mendirikan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyebab korupsi adalah berakar pada akhlak manusia yang bobrok, mental dan moralitas manusia yang rusak, sehingga yang rusak atau dalam konsep teologi disebut total depravity, yang merupakan faktor mendasar mengapa manusia bertindak korupsi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah di kalangan kelompok yang berkuasa. Banyak orang Indonesia telah melakukan korupsi sebagai penyebabnya adalah harta, tahta, dan wanita. Untuk itu, ada dua langkah minimal yang harus kita lakukan sebagai komponen bangsa. Pertama, menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu, status, dan jabatan.
Kedua, berkomitmen dengan mendirikan sistem tata kelola penegak hukum, pemberantas korupsi dengan mental dan moralitas yang baik berdasarkan dengan kaidah-kaidah agama. Jikalau sikap ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita hadirin, maka insya Allah korupsi di negara kita akan terkikis habis. Sehingga negara kita mampu hidup adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, jauh dari korupsi. Dewan Hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan sendi kehidupan bangsa. Oleh lantaran itu, penyakit tersebut harus kita kikis habis sehingga bangsa kita menjadi bangsa kondusif dan sejahtera. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Di atas meja ada roti basi yang lagi dimakan hewan penyerat. Urungkan niatmu untuk korupsi supaya kelak tenang di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum